Kita akan segera bertemu. Aku membina Shenxina selama 10 tahun. Baru setelah itu, aku membantunya mencapai posisi penasihat kekaisaran. Aku tidak pernah menyangka dia akan menumbuhkan perasaan tulus pada Lu Guizhou. Jika bukan karena fakta bahwa di lahirnya ada tanda yang hanya muncul saat perasaan muncul, tanda bunga plum. Aku benar-benar akan hampir tertipu olehnya. Langit membantuku. Siapa yang menyangka aku bisa menemukan wajah yang identik? Paduka. Mungkinkah Lu Guizhou dia benar-benar menyukai pria? Aku tidak peduli jika dia menyukai pria atau wanita. Apakah semuanya sudah siap? Ini adalah bubuk pelupa. The film was translated and Makanlah. narrated by M Media. Dan kau akan melupakan semua ingatanmu. Ditambah cacinggu ini. Dia akan menjadi anjing penurutmu. Bagus. Jing Yuan, kepala biara kerajaan Tianyuan. Siapa kau? Di mana aku? Apa yang sedang kau lakukan? Aku orang baik. Ayahanda Kaisar, jangan percaya pada penasihat kekaisaran, karena dia adalah penipu yang menyamar sebagai pria. Pangeran pertama. Aku telah bertransmigrasi. Shishi, jangan takut. Namaku Shishi. Aku hanya ingin kau membantuku dengan satu bantuan kecil. Lihat. Ini disebut Gu penusuk jantung. Jika kau tidak bersatu dengan Lu Guizhou dalam 30 hari, kau akan mati mendadak. Transmigrasi orang lain. Membuat mereka menjadi putri atau permaisuri. Apa artinya ini bagiku, orang baik? Orang baik macam apa yang menggunakan racun Gu penusuk hati untuk mengancam orang lain? Tunggu. Lu Guizhou. Paduka. Hanci dari kuil baki. Penasihat kekaisaran sudah meninggal 7 hari yang lalu. Jika kau tidak segera makan, kau benar-benar akan menyusul penasihat kekaisaran. Kalian semua mengatakan penasihat kekaisaran sudah mati. Saya tidak percaya. Mundur. Bagaimanapun tanpa penasihat kekaisaran. Di depanku. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dipegang. Shenxinan. Benarkah? Mati begitu saja. Lu Guizhou. Aku hanya perlu melihat. Saat kau melihat wajah Shishi, yang persis seperti milik penasihat kekaisaran, apakah kau bisa mengendalikan dirimu? Begitu kau bersatu dengan Shishi, pada saat itu, kau Lu Guizhou akan berada dalam belas kasihanku. Tahta ini akan menjadi milikku. Pangeran kedua ini memiliki bentuk tubuh yang cukup bagus. Misi ini sepertinya tidak merugikan. Entah kau iblis atau roh jahat. Pergilah sekarang. Orang zaman kuno sangat pemalu. Aku tidak akan sungkan padamu. Kau juga tidak perlu terlalu formal. Buka matamu dan lihat aku.
tidak bisa diterima. Penasihat kekaisaran adalah orang kepercayaanku. Jangan gunakan wajah itu untuk melakukan hal-hal keji. Apa? Kau manusia, bukan halusinasi. The film was translated Kau and seorang wanita. narrated by M Media. Itu tidak mungkin. Tidak. Siapa yang kau pandang rendah? Tidak bisakah kau melihat 36 tulungku? Sia-sia saja usahaku. Ini sangat menyakitkan. Di saat kritis, aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Mengapa pengaturannya seperti ini? Sangat aneh. Orang yang disukai Lu Guizhou adalah aku. Namun hasilnya masih belum diketahui. Tingkat kasih sayang Lu Guizhou adalah 100%. Kartu-kartuku. Mengapa aku hanya bisa melihat tingkat kesukaan? Namun, 100. Cinta abadi. Orang yang dia sukai. Bukankah itu penasihat kekaisaran? Aku mengerti, itu karena aku terlihat terlalu mirip dengan penasihat kekaisaran. Jadi dia mengalihkan perasaannya pada penasihat kekaisaran. Padaku. Kalau begitu aku akan menggunakan identitas penasihat kekaisaran untuk merayunya. Bukankah itu akan sangat bagus? The film was translated and narrated by M Media. Kau menginginkanku. Penasihat kekaisaran. Apa artinya ini? Trik ini benar-benar berhasil. Aku tidak harus mati dengan cara yang kejam. Kau berani menggunakan identitas penasihat kekaisaran untuk merayuku. Kau mencari mati. Mencemarkan reputasi penasihat kekaisaran tidak bisa dimaafkan. Lepaskan. Kau lepaskan. Aku adalah adik perempuan penasihat kekaisaran. Kau memang terlihat mirip. Kemampuan ramalan keluarga penasihat kekaisaran diwariskan turun-temurun. Ramalkan 1 heksagram. Bagaimana cuaca besok? Kartu tarot adalah cara ramalan modern. Jika aku mengeluarkannya sekarang, bukankah dia akan segera melihat penyamaranku? Ramalan menekankan. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan harmoni. Hari ini tidak cocok untuk ramalan. Terlebih lagi, aku juga tidak memiliki alat yang relevan. Lalu menarilah. Tarian pengorbanan asli penasihat kekaisaran. Berani menolak lagi. Dan aku akan membunuhmu sekarang. Ini adalah karet gelang. Bola karet kecil. Tendang dengan kaki terangkat. Malan Mekar 21.
28257. Ini yang diajarkan penasihat kekaisaran kepadaku. Cara unik untuk memohon berkah. Aku tidak menyangka. Kau benar-benar adiknya. Aku tidak menyangka tebakanku benar. Mungkinkah penasihat kekaisaran juga seorang transmigrator? Sudah kubilang sejak lama, aku adalah saudara kembar penasihat kekaisaran. Tapi kau tidak mau mendengarkan. Kakakku berkata, kau akan merawatku. Kau bahkan tidak mau mendengarkan apa yang kakakku katakan. Bukan begitu? Karena ini adalah amanatnya. Aku pasti akan melakukannya. Penasihat kekaisaran. Apakah dia pernah menyebutku? Tentu saja. Dia bilang kau. Dia bilang kau adalah miliknya. Teman dekat dan orang kepercayaan. Orang terdekat di dunia. Karena hubungan kalian begitu baik, maka mulai sekarang kita adalah keluarga. Jangan bicara omong kosong. Jika kau butuh sesuatu di masa depan, katakan saja padaku. Orang kuno yang begitu polos. Terima kasih kakak. Paduka Kaisar, hamba mendengar baru-baru ini bahwa ada seorang wanita yang tampak seperti penasihat kekaisaran muncul di samping pangeran kedua. Mereka berdua bahkan tinggal di rumah yang sama. Mungkin pangeran kedua akan segera bisa kembali ke kehidupan sekuler dan istana. Sejak penasihat kekaisaran wafat, pangeran kedua menjalani praktik pertapaan dan tidak pernah kembali ke istana. Jika wanita ini bisa membujuknya kembali ke kehidupan sekuler, maka aku akan memberinya imbalan besar. Melapor pada Paduka Kaisar, itu benar adanya. Wanita ini bernama Sisi. Nona Sisi yang luar biasa. Kehendak langit sulit dilawan. Pengawal, salam hormat pada Paduka Kaisar. Bantu Nona Sisi dalam mengamankan pangeran kedua. Baik. Bagus. Bukankah waktunya belum tiba? Aku masih belum ingin mati. Tenanglah, aku akan segera mengamankan pangeran kedua. Aku tidak ingin mati sebelum waktunya habis. Kumohon, kumohon. Salam Nona Sisi, kami datang ke sini atas perintah Kaisar. Orang-orang kaisar. Ya, Kaisar memerintahkan kami untuk menunggu, untuk membantu Nona Sisi, dan membantu pangeran kedua kembali ke kehidupan sekuler. Jika ada kebutuhan, kami siap melayani Anda. Sepertinya tujuan kaisar juga agar aku tidur dengan Lu Guizhou. Sinan. Mengenai adikmu. Ada terlalu banyak poin yang mencurigakan. Bahkan saat aku menghadapinya, aku merasa sangat aneh. Baru saja, aku perhatikan kau hampir tidak makan apapun. Kemarilah makanlah kue ini. Tidak perlu. Aku mengerti. Kue ini terlalu kering. Kau butuh air untuk memakannya. Lihat, hubungan kita tidak perlu setegang itu, bukan? Aku tidak memiliki niat buruk terhadapmu. Sebaliknya, aku memiliki perasaan padamu. Apakah perasaan itu adalah keinginan untuk membunuhku? Kemana kau pergi tadi? Apa yang kau dapatkan? Tidak ada apa-apa. Hanya sapu tangan. Apa yang perlu dilihat? Kau tidak menyangka ini, bukan? Bubuk pelunak urat ini. Semuanya ada di sapu tangan ini. Sialan. Aku juga terkena.
Bangun. Bangun. Aku belum bangun. Kita telah diculik. Apakah kau membiusku? Bagaimana mungkin itu aku? Jika itu aku, mengapa aku harus terikat denganmu? Jangan bergerak. Siapa yang tahu sandiwara apa yang sedang kau mainkan? Kau tetap jatuh ke tangan kami bukan? Terakhir kali kau memukul kami dengan sangat keras. Aku pasti akan menyiksamu habis-habisan. Dan mengirimmu ke ajalmu. Tidak. Dia bukan pangeran kedua. Kami hanya pasangan muda yang datang ke sini untuk membakar dupa. Pasangan muda. Lalu mengapa dia mengenakan jubah biara yang begitu megar? Sikapnya luar biasa. Namun dia menjadi seorang biksu. Dia jelas pangeran kedua. Kami sedang bermain cosplay. Pasangan muda zaman sekarang. Mereka semua memainkan hal seperti ini. Apakah kau mengerti? Kami dibius. Kami tidak bisa mengalahkan mereka. Aku hanya bisa merepotkanmu. Untuk sementara berpura-pura menjadi suamiku. Mari kita hindari bencana ini terlebih dahulu. Hidup kita sangat menyedihkan. Lalu bagaimana kau membuktikannya? Kecuali Kita tidur bersama. The film was translated Kecuali and narrated kalian by melakukan M hubungan Media. suami istri di sini. Itu sungguh. Tepat sekali. Pangeran kedua telah menjadi biksu. Dia tidak akan intim dengan wanita. Jika kalian berdua bisa bermesraan, itu membuktikan bahwa apa yang kau katakan benar. Jika tidak, kami akan membunuh kalian berdua. Tapi, baiklah. Karena kau bersikeras padaku. Bukti tidur. Maka aku akan tidur saja. Lepaskan ikatanku. Lu Guishu. Aku demi menyelamatkanmu. Telah mengorbankan terlalu banyak. Kau harus mengingat kebaikanku. Diam. Belum selesaikah sandiwaramu? Pengawal Chen. Jika kau masih belum siap untuk membunuhku, maka lepaskan ikatan tali ini untukku. Bawahan ini tahu kesalahannya. Mohon hukum hamba paduka. Sebaiknya kau jaga perilakumu. Jika tidak, identitas sebagai adik Sensinan juga tidak akan bisa melindungimu. Keluar. Baiklah saudaraku. Dan kalian semua. Ya, Mereka bahkan bisa menemukan ini. Aku harus menggunakan obat yang lebih kuat sekarang. Untungnya, sosok dan penampilan Lu Guishu, keduanya kelas atas. Aku juga tidak akan kalah. menyingkir. Sudah 10 hari. Bagaimana perkembangannya? Dia terlalu waspada terhadapku. Aku belum menemukan kesempatan. Apakah aku perlu mengingatkanmu bahwa waktu kian menipis? Aku hampir mati kehausan. Yang mulia, bisakah kau terlebih dahulu memuntahkan air itu? Kau menaruh racun di dalam air. Tuan, kau bahkan tidak bertanya padaku dan langsung meminumnya. Aku bahkan tidak sempat menghentikanmu. Efek obat ini akan segera berlalu. Harap bersabar untuk saat ini. Mengapa begitu gatal? Ini adalah Chunri Huan. Begitu dikonsumsi, rasanya seperti dilalap api yang mengamuk. Kau adalah penawarnya. Mengapa kau tidak mendekat? Tuan, aku akan pergi mencarikanmu penawar lain. Aku tidak butuh penawar. Apa yang sedang kau lakukan? Kau tidak mau. Kalau begitu minumlah sedikit untuk menambah gairah.
Sudah ku bilang jangan sentuh aku. Obat ini dianugerahkan kepadaku oleh Kaisar. Jika kau berani menyentuhku, Kaisar tidak akan mengampunimu. Lalu kenapa? Kembali ke sini. Berhenti. Aku benar-benar menolak untuk dinodai olehmu mentimun kotor ini. Ini hanya bisa diselesaikan dengan bersetubuh. Manusia atau binatang seharusnya tak masalah kan? Aku minta maaf. Stabil. Kau menyukai kegembiraan. Pas sekali aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pergi. Mengapa kau berpakaian seperti ini? Dan keluar. Sudah kuperingatkan. Jaga perilakumu. Bagaimana kau bisa memiliki tanda bunga plum itu? Mungkinkah kau? Lu Guisho, aku sangat kepanasan. Tolong aku. Kau telah diracuni oleh obat perangsang. Tunggu sebentar, aku akan mencarikan penawarnya. Pertama biarkan aku melihat tanda di lehermu ya. The film was translated and narrated by M Media. Sialan kau. Jangan bergerak. Duduklah. Berendamlah di kolam dingin sebentar. Dan efek obatnya akan segera hilang. Aku pasti salah mengira. Sisi hanyalah adik Sinan. Kau sudah bangun. Kita begitu intim tadi. Kau harus menikahiku. Aku ingin kau memberiku malam pernikahan yang resmi. Jangan bicara omong kosong.
Tidak ada apa-apa di antara kita. Tadi, aku hanya sedang menawar racunmu. Kau. Itu bukan kita. Hei. Bajingan, kau mencium bibirku sampai bengkak. Namun kau tidak mau bertanggung jawab. Tahayul feodal kuno macam apa ini? Aku benci. Begitukah? Sepertinya, kau telah gagal lagi. Pangeran pertama. Obat itu sama sekali tidak ditujukan untukmu. Kuda itu adalah kecelakaan yang tidak disengaja. Pangeran pertama, jangan kau lupa. Aku satu-satunya orang yang menyerupai penasihat kekaisaran. Orang yang bisa membantumu memindahkan Cacingdu ke pangeran kedua juga hanya aku. Hanya aku yang bisa membantumu. Mengancamku? Apakah kau pikir aku tidak punya cara untuk menghadapimu? Haruskah aku mengingatkanmu? Ini sudah hari ke-10. Jika kau tidak segera mengambil penawar yang menaikkan Cacingdu itu, ini sangat menyakitkan. Cacing gua ada di dalam tubuhku. Kepalaku sangat sakit. Ahli kerajaan itu ternyata juga seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Karena penasihat kekaisaran dan aku terlihat sangat mirip. Mungkinkah aku bertransmigrasi ke dalam tubuh penasihat kekaisaran? Pangeran pertama, cepat berikan aku penawarnya. Aku memohon padamu. Aku pasti akan melayanimu dengan sepenuh hati. masih ada 20 hari tersisa. Pindahkan Cacingdu itu ke tubuh Lu Guizhou sesegera mungkin. Ya. Aku benci. Kau makhluk yang licik dan berbahaya. Kau bahkan tidak sebanding dengan selai rambut Lu Guizhou. Lu Guizhen hanyalah seekor binatang. Dan Lu Guizhou ini hanyalah sepotong kayu. Paduka. Tidak bisakah Paduka melahirkan seseorang yang lebih baik? Tuan, tindakan kepala biara tidak mencurigakan. Beberapa hari terakhir ini, selain melantunkan kitab suci, dia telah merawat tanaman obat di gunung belakang. Dia cukup berhati-hati. Karena ramuan obatnya baik-baik saja. Temukan tempat di mana dia memurnikan pil. Aku akan menyelidikinya sendiri. Apa sebenarnya yang perlu kulakukan untuk menaklukkan Lu Guizhou? Bahkan dengan menggunakan rayuan dan bujukan, dia tetap tidak tergoyahkan. Apa yang harus kulakukan? Aku bisa menggunakan kartu tarot. Jadi pria ini sapioseksual. Dia bahkan tidak tahu apa perasaannya terhadap penasihat kekaisaran. Aku tahu sekarang. Jika saja aku menunjukkan sedikit kecerdasan dan kecerdikanku di depannya, lalu membantunya menyelesaikan beberapa masalah rumit, bukankah dia akan jatuh cinta pada diriku yang sering memancarkan pesona? Pada Paduka, Shen Xinan sudah tahu efek dari pil keabadian itu. Dia saat ini sedang pergi untuk memberitahu pangeran kedua. Benar-benar anjing yang tidak bisa dijinakkan. Dia tidak hanya terlihat seperti penasihat kekaisaran, tapi pikirannya juga sama sungguh aneh. Lupakan saja. Mungkin sudah terlambat untuk menghentikan mereka sekarang. Karena Kakanda kedua tahu. Mari kita bunuh mereka berdua sekaligus. Ya. Karena kita sudah di sini, mengapa kita tidak masuk dan melihat-lihat penjaga toko ini? Dari mana tepatnya dia mendapatkan pil itu? Kau telah ketahuan. Kau hampir dipukuli sampai mati tanpa menyadarinya. Aku tidak dipukuli sampai mati oleh mereka, tapi kau hampir membuatku takut setengah mati. Kembalilah bersamaku. Aku hanya mengikuti orang yang membeli pil keabadian dan mempelajari rahasia pil keabadian. Rahasia apa yang dimiliki pil keabadian itu? Ada sejenis tanaman di dalam pil keabadian yang disebut kandu. Itu adalah sejenis tanaman herba. Memakannya terlalu banyak akan membuat orang kecanduan. Akhirnya mengubah mereka menjadi boneka yang hanya mendambakan pil keabadian. Jika apa yang kau katakan benar, orang yang menjual pil keabadian itu benar-benar pantas mati atas niat mereka. Lu Guizhou, kau adalah pangeran kedua. Kau tidak boleh membiarkan pil keabadian mendominasi. Jika tidak, seluruh negeri akan hancur oleh orang-orang jahat.
Kita harus menyelesaikan ini dari akarnya. Kau ternyata cukup jujur. Aku telah melihat orang-orang dirugikan oleh pil keabadian. Dan aku tidak ingin melihatnya terjadi lagi. Masalah ini sangat penting. Mari kita kembali ke istana terlebih dahulu dan melapor kepada Ayahanda Kaisar. Ada apa? Bangun. Siapa kalian semua? Mereka yang akan mencabut nyawamu. Beraninya kau mengkhianati tuanmu dan membelot ke pihak Lu Guizhou. Tuan, Sepertinya mereka adalah orang-orang pangeran pertama. tujuanmu mendekatiku memang tidak murni. Hei, mengenai masalah pil keabadian, aku benar-benar memikirkanmu. Aku sudah lama meninggalkan sisi gelap dan bergabung dengan cahaya. Kau harus percaya padaku. Cukup omong kosongnya. Bunuh dia dengan cepat dan laporkan kembali kepada tuan. Persetan denganmu. Aku belum mati. Aku ingin membiarkannya untuk ditangani sendiri oleh tuan. Bunuh Lu Guizhou terlebih dahulu. Tunggu. Karena pangeran pertama berkata, aku terlihat seperti penasihat kekaisaran, maka aku akan berpura-pura menjadi penasihat kekaisaran sekali saja. Itu seharusnya memberi kita waktu. Aku adalah penasihat kekaisaran. Aku tidak mengkhianati pangeran pertama. Pangeran pertamalah yang memerintahkanku untuk menyembunyikan identitas penasihat kekaisaran demi menangkap Lu Guizhou. Mungkinkah dia benar-benar penasihat kekaisaran? Hanya pangeran pertama dan aku yang mengetahui masalah ini. Kalian berdua pergilah lebih dulu. Aku masih punya pertanyaan untuknya. Kakanda, penasihat kekaisaran tentu saja sangat disukai oleh tuan. Mungkinkah kedatangan penasihat kekaisaran juga bagian dari rencana? Ini adalah informasi rahasia. Mengapa kau belum pergi? Apakah kau berniat menguping? Pergi. Cepatlah. Apakah kau benar-benar penasihat kekaisaran? Kau menyamar sebagai pria. Kau keluarlah lebih dulu. Aku masih bisa menahan mereka di sini untukmu sebentar. Jika kita akan pergi, kita pergi bersama. Berhenti bicara omong kosong. Cepatlah pergi. Mereka semua kembali sekarang. Shen Xinan mengkhianati kita. Bunuh mereka berdua. Bunuh Lu Guizhou terlebih dahulu. Hati-hati. Di belakangmu. Aku tidak bisa duduk di sini menunggu ajal. Aku juga bisa membantunya. Hati-hati. Tanda bunga plum. Ini adalah jurus mematikan Hasinan sebelumnya. Sepertinya dia benar-benar masih hidup. Jadi tanda bunga plum di dekat kolam dingin. Bukanlah ilusi. Apakah kau baik-baik saja? Habislah aku membunuh seseorang. Jangan takut. Ini bukan salahmu. Bagaimana mungkin aku tahu bela diri? Bagaimana aku tahu cara melempar senjata rahasia? Karena kau, pada awalnya adalah agen terlatih yang dibina oleh pangeran pertama. Dia selalu menggunakanmu untuk membantunya merebut tahta kaisar. Sinan. Sinan. Jika aku tidak mengoleskan obat untukmu, bahumu akan membusuk. Tidak mungkin memanfaatkan seseorang dalam keadaan seperti ini. Mengapa memilih untuk menjadi seorang pria terhormat? Kau sudah bangun. Oleskan obatnya sendiri kalau begitu. Dasar bodoh. Sia-sia aku memujimu sebagai pria. Aku masih harus melakukannya.
Aku terluka sangat parah sekarang. Bagaimana aku bisa mengobati diriku sendiri? Kau bantulah aku. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud begitu. The film was translated and narrated by M Media. Pria yang begitu baik. Aku tidak akan melewatkannya lagi. Karena aku terluka separah ini untukmu. Mengapa tidak? Kau dan aku hari ini meresmikan pernikahan kita. Tidak, Bagaimanapun aku telah menyelamatkan nyawamu. Haruskah kau begitu kejam padaku? aku tidak tahu. Mengapa kau hidup kembali? Dan aku baru saja mengetahui. Kau menyamar sebagai pria. Namun sekarang bukan saatnya. Hal itu benar-benar tidak boleh terjadi. Mungkinkah dia masih ingin mengabdikan diri pada ajaran Buddha dan tidak ingin kembali ke kehidupan duniawi? Mengapa kau tidak mau? Lukanya pasti sangat sakit. Biar kulihat. Bukankah kau tadi akan pergi? Pergilah. Tidak, Aku sudah menduganya. Kau merasa enggan. Mengapa kita tidak melakukan sesuatu yang menyenangkan sekarang untuk mengalihkan perhatian kita? Peraturan dan ajaranmu itu jangan dipatuhi lagi. aku tidak akan mematuhi mereka lagi. Aku bersedia kembali ke kehidupan sekuler. Hanya saja sekarang. Belum saatnya. Lalu kapan lagi waktunya? Jika Lu Guichen tidak disingkirkan, dia akan selalu menjadi bahaya tersembunyi. Itu semua karena mentimun kotor itu. Jangan terburu-buru. Kita sudah mengetahui rencananya. Mari kita kembali ke istana dan melapor kepada Paduka Ayahanda. Setelah itu, kita bisa membahas masalah pernikahan. Sebelumnya, kupikir kau dan aku sama-sama pria. Aku sungguh mengagumi dan menghormatimu. Dan tidak berani mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya. Namun sekarang berbeda. Sebelumnya, Aktin tadi membuatnya percaya aku adalah penasihat kekaisaran. Kalau begitu katakan padaku, apa yang berbeda sebelumnya? Sekarang, karena kau adalah seorang wanita, aku menyadari. Perasaanku padamu adalah perasaan kasih sayang yang tulus. Karena aku tidak bisa menerima kematianmu. Itulah mengapa aku menggunakan latihan pertapaan sebagai alasan. Jadi kau benar-benar menyukai penasihat kekaisaran. Kau menyukainya sejak dulu. Ya. Aku sangat yakin. Apa perasaanku terhadapmu? Baiklah, jangan bahas ini untuk sekarang. Hal yang mendesak adalah kembali ke istana terlebih dahulu. Lihai mengetahui aku tidak ada di kuil dan akan segera datang menemui kita. Aku hanya ingin membujukmu kembali ke kehidupan duniawi.
Mari bicarakan hal lain nanti. Mengapa? Aku adalah gadis transmigrasi yang menempati tubuh orang lain. Itu tidak masalah. Tetapi untuk terus mengeksploitasi Lu Guizhou, menggunakan perasaan penasihat kekaisaran dan cacinggu, itu sungguh tidak manusiawi. Aku tidak bisa menjadi orang yang mematahkan hati. Aku tahu. Kau sangat menderita di tempat Kakanda. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu menderita bahaya lagi. Begitukah? Itu bagus. Benarkah? Ketulusanku padamu. The film was Langit dan translated bumi bisa menjadi and saksi. narrated by M Media. Baiklah. Kalau begitu mari kita kembali ke istana terlebih dahulu. Keren sekali. Pangeran kedua silakan lanjutkan. Mari kita kembali ke istana. Ini adalah bunga opium. Konsumsinya bisa mengobati rasa sakit fisik, tetapi penggunaan jangka panjang menyebabkan ketergantungan dan sangat sulit untuk dihentikan. Sepertinya Lu Guizhou menggunakan ini untuk menipu paduka ayahanda. Dia berani mengabaikan nyawa paduka ayahanda. Aku harus menghentikan paduka ayahanda dari memakannya. Putramu memberi hormat kepada paduka ayahanda. Singkirkan formalitasnya. Terima kasih paduka ayahanda. Mereka terlihat terlalu mirip. Mungkinkah itu penasihat kekaisaran? Atau mungkin dia menyamar sebagai pria dan memalsukan kematiannya, melakukan kejahatan menipu kaisar, dan juga menjebak pangeran pertama atas peracunan. Kejahatan apa yang harus dihukum? Paduka ayahanda. Mengenai masalah pil obat itu, hal itu telah diselidiki oleh penasihat kekaisaran. Dan sisi saja. Semoga jasa ini dapat menghapus kesalahan. Aku memohon paduka ayahanda untuk mengampuni kesalahanku. Hamba bukanlah orang yang tidak bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Melihat bahwa kau membujuk Guizhou untuk kembali ke kehidupan sekuler, hamba akan mengampuni nyawamu. Adapun penghargaan lainnya, aku. Paduka ayahanda putramu memiliki permohonan. Kami berdua saling mencintai. Aku memohon paduka ayahanda untuk merestui pernikahan kami. Kalian berdua adalah pasangan yang serasi. Selesaikan pernikahan hari ini. Secepat itu. Hamba rasa Guizhou sudah lama ingin memenangkan hati sang jelita, bukan? Pergilah sekarang. Di aula samping ayahanda kaisar telah menyiapkan kejutan untukmu. Pergilah melihatnya. Terima kasih paduka ayahanda. Sudah kubilang. Aku tidak punya niat lain terhadapmu. Lagi pula, ayahmu pernah membantuku sebelumnya. Bodoh. Mulai sekarang, dia juga adalah paduka ayahandamu. Benar, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Jangan terburu-buru. Beritahu aku setelah kita selesai bersulang pernikahan.
Sebenarnya, aku bukan penasihat kekaisaran. Aku bertransmigrasi dari dunia lain dan datang ke sini. Hwaguo pada tahun 2025. Seorang ahli kartu tarot. Bagaimana kau tahu itu? Karena kau memberitahuku. Aku... Berikan aku pil keabadian. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Bunuh dia. Kau akan menjadi milikku The mulai film was sekarang. translated and narrated by M Media. Kakanda kedua. Hanya satu dari kalian berdua yang bisa hidup. Lu Guishu, jangan mengkhawatirkanku. Hidupku tidak akan lama lagi. Kau benar-benar tidak boleh membiarkan orang tercela itu Lu Guichen menjadi kaisar. Jangan takut. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Awalnya, aku berniat mengampuni nyawamu. Tapi kau bersikeras membuang nyawamu. Demi seorang wanita. Karena kau memilih ini. Maka kalian berdua akan mati bersama. Lu Guichen. Kau membunuh ayah dan saudara. Kau tidak layak menjadi seorang putra. Begitu aku menjadi kaisar, bagaimana buku sejarah ditulis, sepenuhnya terserah padaku. Dia yang mewarisi garis keturunan agung, harus memerintah dengan kebajikan dan kebenaran. Kau tidak memiliki kebajikan maupun kebenaran, dan tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Orang seperti dirimu, tidak bisa menjadi kaisar. Tangkap dia. Tidak peduli seberapa tinggi ilmu bela dirimu, akan sulit bagi satu orang untuk melarikan diri. Maju. Apakah kau mencoba memberontak? Sudah kukatakan sejak lama, tanpa kebajikan dan kebenaran, mustahil untuk memerintah dengan kepatuhan. Cepat pergi, Cepat pergi, pergi. pergi. Tangkap mereka. Jika gagal menangkap mereka, kalian akan mati. Baik, tutup gerbang istana. Pergi. Lu Guishu. Bahkan jika kau lari, apa gunanya? Aku ingin kau mati dengan menyandang nama penjahat. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari mati. Aku akan memberitahumu konsekuensi dari mengkhianatiku. Berikan aku pilnya, jika kau menginginkannya. Keluarkan dekrit kekaisaran untuk menyerahkan tahta. Bagus. Bagus. Sinan. Kau sama sekali tidak boleh terluka. Xiaoru, periksa Sinan. Bagaimana keadaannya? Gadis suci Miao Jiang, pemimpin wanita, suku asing kerajaan Tianyuan. Cacingku itu sering menggeliat. Pasti itu Lu Guichen yang mengaktifkan racun Gu lebih awal. Sekarang, dia kemungkinan hanya punya 3 hari untuk hidup. Lu Guichen tidak membunuh Sinan secara langsung, melainkan memberikan waktu 3 hari. Dia pasti mencoba memaksaku untuk menyerahkan segel kekaisaran dalam 3 hari. Sinan, bagaimana keadaanmu? Kau tidak boleh menyerahkan segel kekaisaran kepada orang seperti Lu Guichen. Selama ritual mendatang, kau diam-diam ambil segel kekaisaran itu.
Kumohon. Xiaoru, aku tidak bisa hanya The menonton. film was Dia menunggu kematian. translated and Apakah kau narrated punya by solusi M lain? Media. Gu ini adalah Gu ibu anak. Gu ibu ada di dalam tubuh Lu Gu Chen. Hanya ada satu cara untuk menawarnya. Selain inang Gu ibu, cacing Gu hanya bisa ditarik ke seseorang yang merupakan saudara kandung dari inang Gu ibu. Saudara kandung. Bukankah itu berarti aku bisa membebaskan Sinan dari ini? Xiaoru, cepat tarik cacingku ke dalam tubuhku. Tapi metode ini hanyalah meminum racun untuk memuaskan dahaga. Karena begitu cacing Gu mencapai tubuhmu, jika tidak ada pil untuk menekannya, setelah 1 bulan, kau tetap akan mati. Itu tidak masalah. Tarik cacingku ke dalam tubuhku. Pangeran kedua Anda tidak boleh. Bagaimana mungkin tubuh suci Paduka bisa terluka? Jika sesuatu terjadi pada Anda, maka kita semua akan dimusnahkan sepenuhnya oleh pangeran pertama. Maka semua rencana kita selama bertahun-tahun ini akan sia-sia belaka. Masalah lain bisa dibahas nanti. Saat ini menyelamatkan Sinan adalah hal yang paling penting. Sama sekali tidak pangeran kedua. Shen Xuinan dulunya adalah orang pangeran pertama. Tujuannya mendekatimu. Jelas tidak sederhana. Kau tidak boleh tertipu olehnya. Ya pangeran kedua, Anda sama sekali tidak boleh demi seorang wanita mengabaikan seluruh kerajaan. Dian. Keputusanku sudah bulat. Masalah lain bisa dibahas nanti. Dia dulu memang berada di bawah perintah pangeran pertama. Tapi sekarang tidak lagi. Karena segel kekaisaran diberikan kepadaku olehnya. Paduka. Kediaman penasihat kekaisaran mengirimkan kotak ini. Secara logika, penasihat kekaisaran adalah orang pangeran pertama. Kita seharusnya mencegatnya. Namun penasihat kekaisaran mengirim seseorang yang menuntut agar ini dipersembahkan kepada Anda. Dia berkata jika Anda tidak menerimanya, maka tidak akan ada kesempatan untuk pulih. Paduka, mungkinkah ini? Penasihat kekaisaran mencoba membingungkan kita. Itulah sebabnya dia mengatakan ini. Mungkin kotak ini menyembunyikan konspirasi lain. Tidak masalah. Karena ini adalah kata-kata penasihat kekaisaran. Kita bisa mempercayainya. Ini segel kekaisaran. Paduka, penasihat kekaisaran mencuri segel kekaisaran milik kaisar dan membawanya kepada Anda. Mungkinkah dia mencoba menjebak Anda atas tuduhan makar? Pangeran pertama sedang bergerak. Kaisar dalam bahaya. Pasti penasihat kekaisaran mengetahui Kakanda ingin merebut tahta. Dehai, segera beritahu orang-orang kita yang tersembunyi di antara penjaga Kakanda untuk bersiap setiap saat. Ya, Tunggu. Apakah gadis suci Miao Jiang sudah ditemukan? masih belum ketemu. Tingkatkan upaya pencarian. Juga beritahu semua orang di bawah komando kita untuk tetap di posisi masing-masing. Tidak ada yang diizinkan bertindak tanpa perintahku. Paduka, di saat perebutan tahta, kita harus menyerang lebih dulu. Penasihat kekaisaran pernah dikendalikan oleh Kakanda. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk mengirim segel kekaisaran sebelum gadis suci Miao Jiang ditemukan untuk menawarkan racun penasihat kekaisaran. Aku tidak bisa membiarkan penasihat kekaisaran dalam bahaya. Jika bukan karena peringatannya, aku tidak akan melihat konspirasi Lu Guiqin. Aku pasti sudah kehilangan nyawaku sejak lama. Jadi menukar nyawaku dengan nyawanya. Apa artinya itu? Xiaoru, segera pergi dan ambil bejana yang dibutuhkan untuk ekstraksi racun Gu. Kita akan melakukan ekstraksi Gu malam ini. Ya, Sinan, kau sudah bangun. Sinan, tenanglah. Tidak akan ada hal buruk yang terjadi padamu. terima kasih. Terima kasih atas semua yang telah kau lakukan untukku. Namun aku bukanlah Shen Xinan yang asli.
bukan orang yang sangat kau cintai. Jika kau memelihara anjing, setidaknya ia tahu cara menjaga rumah untukku. Pangeran kedua mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Dan yang dia dapatkan hanyalah ucapan terima kasih. Kau benar-benar lebih buruk dari anjing. Paduka, mengapa Paduka harus demi hal semacam ini? Cukup. Jika ada yang berani berbicara tidak sopan terhadap Shenxinan lagi, mereka akan menerima hukuman dan pergi. Paduka, Apakah kau tidak mendengarkan kata-kataku? Pergi. Lu Guishu. Aku bukan dia. Aku tidak pantas menerima pengorbananmu. Sinan. Kata-kata mereka, jangan dimasukkan ke dalam hati. Guishu. Aku sedikit haus. Pergilah dan ambilkan aku air. Baiklah. Kemarilah minumlah air. Guishu. Apakah aku cantik? Kau adalah wanita yang paling cantik di dunia ini. The film was translated and narrated by M Media. Guishu, aku ingin kau tetap di sisiku seperti ini selamanya. Baiklah. Sebenarnya aku bukanlah penasihat kekaisaran. Tidakkah kau menyesalinya? Entah kau atau bukan. Aku tidak menyesal. Aku juga. Sinan. Xiaoru. Segera. Lu Guishu. Aku sudah membulatkan tekad. Aku tidak ingin kau mengorbankan dirimu untuk racunku. Aku tidak ingin memanfaatkan perasaanmu pada orang itu. Tentu saja tidak. Aku harus sebelum racunku bereaksi melakukan satu hal terakhir untukmu. Istana Kekaisaran penuh dengan niat yang tak terduga. Hanya dengan menggunakan ini, peringkat kesukaan kartu tarot, kita bisa tahu siapa yang benar-benar akan membantumu. Menteri Pendapatan, peringkat kesukaannya terhadap kaisar adalah melapor kepada Paduka. Menteri Pendapatan adalah mata-mata dari dinasti sebelumnya. Bagus, Shenxinan membantu kami. Dalam menangkap mata-mata itu adalah jasa besar. Kami dengan ini menganugerahkan gelar penasihat kekaisaran. Kartu-kartu tarot ini tidak berasal dari dinasti ini. Mengapa tubuh aslinya? Setiap kali aku sakit kepala, memiliki ingatan tubuh asli yang muncul. Oleh karena itu aku tidak bertransmigrasi ke sini sebulan yang lalu. Aku lahir ke dalam tubuh ini. Aku benar-benar penasihat kekaisaran yang bangkit dari kematian. Oleh karena itu, orang yang kau cintai selalu adalah aku. Jadi kita berdua saling mencintai. Sayangnya waktuku singkat. Aku tidak bisa bersamamu selamanya. Kau mencintaiku. Dan kau rela mati untukku. Tapi aku juga mencintaimu.
Mengapa kau keluar? Penasihat kekaisaran dia. Dia baik-baik saja. Aku tahu, kau telah menangkap beberapa mata-mata yang dikirim lo Gue Chen. Namun Gue Shu memiliki banyak bawahan. Dan kita tidak bisa menyelidiki mereka satu persatu sekarang. Kita bisa menggunakan ramalan untuk melakukan perhitungan. Ramalan. Sekarang dalam hati, ucapkan nama mereka di dalam hatimu. Lalu tarik 3 kartu. Kang Yi Cheng Su Ming Hai Wen Yun Wo. Nona Sisi, sungguh memahami ramalan. Hamba memohon maaf atas ketidaksopanan hamba. Bisakah Anda membantu hamba menguji ketiga orang ini? Peringkat kesukaan mereka bertiga, masing-masing adalah Kang Yi Cheng 70, Su Ming Hai minus 60, Wen Yun Wo minus 40. Su Ming Hai dan Wen Yun Wo sudah berafiliasi dengan pangeran pertama. Sinan. Di mana Sinan? Di mana dia? Bawahanmu bersalah. Aku sudah membiarkan Shen Jinan pergi. Apa? Lancang. Kau benar-benar berdiri dan menonton, dan membiarkannya pergi untuk menunggu ajal. Gila. Bawahanmu tidak berani. Aku tidak memiliki bawahan yang tidak mematuhi perintah sepertimu. Kemana Sinan pergi? Dia tidak mengatakan kemana dia pergi saat dia pergi. Kau. Paduka. Sebelum Nona Shen pergi, dia Film meninggalkan was ini. translated Bullshit. and narrated by M. Media. Dia memang pejabat penting di istana. Sinan pasti pergi ke kediaman jenderal. Jika aku bergegas ke sana sekarang, pasti sudah terlambat. Salam Jenderal Besar. Kau adalah penasihat kekaisaran legendaris yang kembali dari kematian. Hussein Jenderal Pelindung Kerajaan Tianyuan. Apa urusanmu? Aku di sini untuk membujuk Jenderal Hu agar meminjamkan bantuan kepada pangeran kedua. Bukankah kau orangnya pangeran pertama? Jenderal, mungkin Anda tidak tahu, pangeran pertama mencoba menggunakan pil keabadian untuk mengendalikan kaisar, merebut kekuasaan dan tahta dengan niat jahat. Dia tidak layak menjadi kaisar. Hamba tidak akan berpartisipasi dalam masalah suksesi. Penasihat kekaisaran silakan pergi. Aku tidak akan pergi. Jenderal, apakah Anda menyadari jika pangeran pertama naik tahta, begitu ramuan itu? Eliksir keabadian, sepanjang hidupku aku paling membenci orang bermuka dua. Seseorang sepertimu yang mengkhianati mantan tuanmu. Kata-kata yang kau ucapkan, aku tidak percaya sepatah kata pun. Jika kau tidak pergi, aku akan membunuhmu dengan pedang. Jenderal, aku bisa menyembuhkan racun aneh pada nyonya Anda. Berhenti berpura-pura di sini. Racun pada nyonyaku. Bukankah itu ditempatkan olehmu? Tidak perlu bagimu penasihat kekaisaran untuk menawarkan kebaikan lebih lanjut untuk racun nyonyaku. Tuan Jing Yua telah menyediakan obat suci. Jing Yuan. Jangan dimakan, jangan dimakan. Nyonya dari Jenderal Pelindung Kerajaan Tianyuan. Mengapa kepala biara menginstruksikan bahwa eliksir ini harus diminum 3 kali sehari agar bisa menawar racun? Nyonya, Nyonya, bolehkah aku melihat obat ini? Benar sekali. Ini adalah ramuan keabadian milik pangeran pertama yang diberikan kepada kaisar. Obat ini sangat berbahaya. Begitu dikonsumsi, ia menjadi adiktif. Seseorang takkan pernah bebas darinya seumur hidup. bagaimana mungkin kepala biara memberiku benda jahat seperti itu? Lagi pula nyonyaku telah meminumnya selama lebih dari sebulan. Gejala keracunannya telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sialan. Aku khawatir dia sudah kecanduan. Jenderal, jika Anda tidak percaya padaku, Anda bisa meminta nyonya Anda menunda minum obat selama 1 batang dupa. Maka Anda akan tahu apakah perkataanku benar atau tidak.
Suamiku, aku merasa sangat tidak enak. Berikan eliksirnya padaku, berikan eliksirnya padaku. Anda tidak boleh memberikannya padanya. Ini adalah reaksi dari kecanduan pil itu. Semakin banyak, dia mengonsumsinya semakin dalam terjerumus. Pada akhirnya hanya demi mengonsumsi pil itu, dia tidak akan ragu untuk mengabaikan hidupnya sendiri dan martabatnya. Ini adalah resep pil tersebut. Rumput itu adalah penyebabnya. Ini sangat berbahaya. Tapi jika Nyonya tidak meminumnya, bagaimana racunnya bisa disembuhkan? Darahku adalah penawarnya. Mengenai kecanduan Nyonya terhadap pil itu, dia hanya bisa dibiarkan untuk berhenti mengonsumsi pil itu secara perlahan. Selama kau bisa menyelamatkan Nyonyaku, aku bersedia membantu pangeran kedua. Namun, jika kau mencoba trik lain, aku akan membunuhmu. Nyonya, Tidak merasakan sakit lagi dari saat racun itu bereaksi. Bahkan, rasa ingin meminum eliksir pun tidak ada lagi. Sudah tidak ada. Mungkinkah darahku dapat menyembuhkan sifat adiktif dari rumput tui-tui? Jenderal, racun Nyonya telah disembuhkan. Mohon jangan lupakan janjimu. tentu saja. Aku akan pergi memberi penghormatan kepada pangeran kedua. Sensinan, kau pernah memberikan racun, namun sekarang kau menyembuhkan racun Nyonyaku. Seseorang yang niat aslinya sulit ditebak, harus disingkirkan. Pangeran kedua, Jenderal Hu meminta audiensi. Jenderal secara proaktif datang menemui hamba. Tolong segera undang dia masuk. Ya, Salam pangeran kedua. Jenderal tidak perlu formalitas seperti itu. Bahkan jika kau tidak datang menemuiku, aku pasti akan mencarimu. Aku tahu untuk apa pangeran kedua datang ke sini. Anda hanya ingin memenangkan hatiku untuk menghadapi pangeran pertama bersama-sama. Pangeran kedua tidak perlu bicara lebih banyak. Aku setuju. Untuk jenderal berjanji setia sekarang. Apakah karena kau telah bertemu penasihat kekaisaran? Tepat sekali. Tapi aku punya satu syarat. Jenderal, mengapa kau tidak mengatakannya? Pangeran ini pasti akan melakukan yang terbaik. Jika Anda menginginkan dukunganku, Anda tidak boleh membiarkan Shen Sinan, orang bermuka dua ini, untuk berpartisipasi dalam urusan istana. Jenderal, masalah ini mustahil. Saat dua pasukan bentrok, ketakutan terbesar adalah keraguan. Mereka yang menggunakan moral militer. Shen Sinan ini melayani di bawah pangeran pertama beberapa tahun yang lalu. Sekarang dia datang berikar setia kepada pangeran kedua. Tidakkah Anda takut dia mungkin mengkhianati kita dalam pertempuran dan menghancurkan segalanya? Jenderal, Sinan tidak seperti yang kau bayangkan. Justru karena di tahun-tahun sebelumnya, dia bekerja untuk pangeran pertama. Dia lebih tahu perbuatan keji yang telah dilakukan Lu Guichen. Bahkan sekarang, meskipun dia terkena racun Du dan hanya memiliki 3 hari untuk hidup, dia masih berharap untuk menyelamatkan mereka yang diracuni oleh Kakanda. Shen Sinan hanya memiliki 3 hari lagi untuk hidup. Sekarang, hanya tersisa 2 hari. Shen Sinan ini juga bisa dianggap sebagai orang yang sangat jujur. Aku bersedia membantu pangeran kedua. Inilah yang dihitung oleh penasihat kekaisaran. Para pejabat setia di istana yang setia padaku. Kita hanya perlu mengumpulkan orang-orang ini. Besok kita bisa masuk istana menyelamatkan kaisar. Ya, Feng Ling, Sinan besok pasti akan menawarkan racun dan menyelamatkan ayahanda. Kau harus membantunya. Untuk mengulur waktu kita sekarang. ya, Selama Sinan bisa menawarkan racun paduka ayahanda, selamatkan paduka ayahanda, maka segel kekaisaran dan paduka ayahanda, keduanya akan bersamaku. Lu Guichen tidak akan memiliki pengaruh lagi. Saat itu, kita berdua bisa membersihkan kejahatan dari sisi kaisar dan menggunakan darah Lu Guichen untuk menawarkan racun Sinan. Komandan Feng, kau sudah bangun. mari segera masuk ke istana untuk menemui kaisar. Baiklah, pergilah.
Lihat itu, saat ini Kaisar sedang ditahan oleh Pangeran Pertama, terjebak di Istana Kekaisaran. Penjaga ditempatkan setiap hari. Jika kita ingin masuk secara terbuka, itu akan sangat sulit. Tapi Pangeran Pertama, mereka semua mengenaliku. Bagaimana aku bisa masuk? Hamba mengerti. Ikuti aku. Apa? Nona Shen, selama bertahun-tahun ini, melayani di sisi Kaisar, hamba paling tahu situasi istana. Ini saat ini, satu-satunya metode yang bisa hamba pikirkan, hanya sedikit menyulitkan bagi Anda. Saat ini mereka, yang keluar masuk istana kekaisaran setiap hari, hanyalah mereka yang mengantar makanan, dan pelayan istana yang mengosongkan pispot. Di pagi hari, makanan sudah diantarkan. Oleh karena itu, Tidak. Pikirkan cara lain. inilah yang kupikirkan, satu-satunya cara. Aku tidak peduli, aku tidak mau pergi. Aku tentu tidak ingin. Di hari-hari terakhir hidupku, tercemar oleh bau busuk ini, aku ingin mencari tempat di mana burung bernyanyi dan bunga-bunga harum untuk mengakhiri hidupku. Berhenti. Dari istana mana kau berasal? Siapa namamu? Wajahmu tampak asin. Saudara Li, aku adalah Hua Hua. Apakah kau tidak mengenaliku lagi? Mengapa kau begitu menakutkan? Saudara Li, bukankah kau bilang kau menyukai bibir yang seksi? Aku secara khusus pergi ke luar negeri untukmu, untuk melakukan operasi kecil. Aku tahu itu kau. Cepat masuk. Cepat masuk. Kau terlihat seperti labu kecil. Sejak kapan seleramu menjadi begitu aneh? Seleramu yang aneh istrimu. Untukmu. Istrimu. 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 Berhenti. Apa maksudmu? Kaisar sedang beristirahat. Dilarang masuk. Hamba memiliki hal penting untuk dilaporkan kepada Kaisar. Menyingkir. Hal penting. Sekalipun kau memiliki urusan yang paling mendesak hari ini, tanpa izin Pangeran Pertama. Dilarang masuk. Lelucon apa ini? Hamba mencari Kaisar. Pangeran Pertama belum naik tahta, namun dia sudah ingin merampas kekuasaan. Mengingat situasi saat ini, naiknya Pangeran Pertama ke tahta hanyalah masalah waktu. Saat waktu itu tiba, kalian pengawal bayangan juga akan menemui ajal kalian. Sakit. Kaisar masih sehat. Berani membahas Kaisar berikutnya dengan gegabah. Kau pasti sudah bosan hidup. Kau boleh masuk jika kau mau. Namun saat bertemu Kaisar, kau tidak boleh membawa senjata. Kau harus The film digeledah was sebelum bisa masuk. translated and narrated by M Media. Baiklah. Hanya 1/4 jam. Nona Shen, Telah masuk. kedua pemuda itu cukup merepotkan. Bukankah tidak ada senjata yang diperbolehkan? Bukankah baru saja kukatakan padamu, hamba memiliki kenalan di dalam istana. Ayo pergi. Pergi. Pil obatku. Pil obatku di mana? Pil obatku. Pil obatku di mana? Pil. Hamba ingin pil itu. Jika hamba meminum pil itu, hamba tidak akan pernah mati lagi. Ini Kaisar. Kecanduan Kaisar. Ternyata sudah separah ini. Jika kami tiba sedikit saja lebih lambat, nyawanya mungkin tidak akan tertolong. Apel. Lu Guichen ini hanya demi keinginan egoisnya sendiri. Dia bahkan tega mengabaikan ayahnya sendiri dan tidak mengampuninya. Keparat. Berikan pil itu padaku. Berikan pil itu padaku. Kaisar. Hamba Feng Lin. Pil itu, berikan pil itu padaku. Hamba ingin pil itu. Paduka Kaisar, bangunlah. Apakah Paduka masih mengenali siapa aku? Hamba mengenalmu. Kau adalah orang yang datang membawakan pil itu untukku. Bukan begitu. Berikan pil itu padaku. Paduka Kaisar, Berikan pil itu, pil itu. Feng Ling segera tahan Paduka Kaisar. Aku akan memberikan obat padanya. Ampuni hamba Kaisar. Berikan pil itu padaku. Kaisar, hamba Feng Lin. Kaisar.
Ampuni hamba Paduka Kaisar. 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 Hamba sebenarnya tidak ingin meminum pil itu lagi. Paduka Kaisar. Itu adalah Lu Guichen yang berniat mengendalikan Paduka dengan pil jahat, membuat Paduka kecanduan. Demi mengamankan ambisinya untuk merebut tahta. Anak durhaka. Dia berani berkomplot melawanku. Paduka Kaisar. 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 Paduka harus menjaga kesehatan. Penasihat kekaisaran. Mengapa kau mempertaruhkan nyawamu untukku? Kaisar. Ini adalah bayi terlantar yang kau selamatkan saat itu. Paduka Kaisar. Paduka adalah penyelamat hidup hamba. Paduka Kaisar. Paduka menyelamatkan hidup hamba. Tapi Lu Guichen memaksa hamba melakukan kesalahan. Hamba tidak punya pilihan. Tapi Paduka adalah penyelamat hidup hamba. Rencana apa yang dimiliki Guizhou? Biarkan hamba membawa Paduka keluar terlebih dahulu. Bagaimana cara kita keluar? Bagaimana mungkin kita bisa keluar? Hamba khawatir harus merepotkan Paduka sejenak. Paduka Kaisar, kami hanya bisa meminta Paduka dan Komandan Feng untuk bertukar pakaian. Kami akan membiarkan dia berpura-pura menjadi Paduka dan kabur untuk menarik perhatian para penjaga. Kemudian, hamba akan membawa Paduka keluar. Betapa hamba merasa dirugikan. Hamba tahu kau melakukan ini demi kebaikan hamba. Lihat, pakaian Komandan Feng. Pas sekali. Kaisar hamba tidak berani. Komandan Feng, Kaisar tentu saja tidak akan memiliki perilaku seperti itu. Aku. Lalu perilaku seperti apa yang seharusnya dimiliki Kaisar? Penolongku sangat ramah dan mudah didekati. Aku pasti akan melindungimu dengan baik. Kaisar. Kaisar. Penasihat kekaisaran. Saat hamba kecanduan. Apakah hamba dalam keadaan seperti ini? Itu berlebihan. Aku tetap harus membawamu keluar terlebih dahulu. Baiklah. Elixir. Sekumpulan sampah tak berguna. Menangkap seorang tua saja kalian tidak becus. Serang bersama-sama. Tangkap dia untukku. Pertarungan besar antara Lu Guizhou dan aku sudah dekat. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kaisar. Elixir. Kaisar mohon utamakan kesehatan Anda. Kaisar. Kaisar. Ayahanda Kaisar. Ayahanda Kaisar. Pil keabadian yang Anda inginkan ada padaku. Elixir peremajaan agung kehidupan abadi. Selama kau menurut dan mendekat, aku akan memberikan pil keabadian ini padamu. Berikan elixir itu padaku. Angkat dia. Feng Lin. Bawa dia pergi. Cepat, lari. Jangan bergerak. Kapung mereka. Pengkhianat. Pergilah ke neraka. The film was translated and narrated by M Media. Guizhou. Aku sudah menyembuhkan Kaisar. Bisa dianggap bahwa sebelum aku mati, aku telah menyelesaikan tugas terakhir. Lu Guizhou. Aku tidak menyangka kau masih berani datang. Aku tahu, kau datang ke sini untuk menyerahkan segala kekaisaran padaku. Benar bukan? Aku datang ke sini untuk menghentikan pemberontakanmu. Lelucon macam apa ini? Hanya mengandalkan dirimu sendiri. Sebaiknya kau lihat. Siapa yang memegang kartu as lebih banyak? Lu Guizhou. Kekasih seumur hidupmu. Ada di tanganku.
Jangan menyentuhnya. Jika kau ingin dia hidup, tukar dia dengan segal kekaisaran. Lu Guishu. Aku tidak akan hidup lebih dari 2 hari. Kau harus melakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Jangan khawatirkan aku. Kau sama sekali tidak boleh membiarkan Lu Guiqin berhasil. Sayangnya, apa yang kau katakan tidak ada harganya. Pria yang mencintaimu lebih dari nyawanya sendiri. Dialah yang kata-katanya menentukan. Lu Guishu, aku sarankan kau berhenti bersikap keras kepala. Kau hanya punya segal kekaisaran. Aku memegang kaisar dan Hoishen. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Apakah kau pikir hanya kau yang memiliki kartu as? Itu hanya sebuah segal kekaisaran. Apa kau pikir aku benar-benar tidak bisa naik tahta? Aku akan melenyapkanmu sekarang juga. Kalau begitu bunuh kaisar. Kekaisaran ini pasti akan menjadi milikku. Cepat bawa segal kekaisaran itu padaku. Lucian, jika kau ingin istrimu hidup, bunuh dia. Jangan. Jangan. Apa maksudmu? Kakanda. Berapa banyak kartu as yang tersisa padamu? Bagus. Ayahanda Kaisar. Selama Anda mengeluarkan dekret yang memerintahkan membunuh Lu Guishu, aku akan memberikan semua pil keabadian ini padamu. Tidak baik. Sepertinya Kaisar mengalami sakau. Mungkinkah darahku tidak lagi efektif? Bagaimana menurutmu? Ayahanda Kaisar. Bunuh dia. Menurut hamba orang yang seharusnya ditangkap adalah kau. Apa maksudmu? Kau jelas-jelas mengambil pil obatku. Mengapa kau tidak mau mendengarkanku? Mengapa? Kau adalah kau. Kaulah yang menggunakan darahmu untuk menawar racun rumput tui-tui dari mereka. Aku membina dirimu menjadi tubuh yang kebal terhadap semua racun. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau akan berubah menjadi pedang tajam yang menusukku dari belakang. Lu Guiqin. Kau saat ini paling banyak memiliki peluang menang 30%. Mengapa kau belum menyerah? Jin Yuan. Apa kau pikir? Racun adalah satu-satunya cara untuk mengendalikan mereka. Sinan. Jin Yuan. Kekuatan Lu Guiqin sedang memudar. Jika kau membelot padaku dan membantu Sinan menawarkan racun Gu, aku pasti bisa menjamin nyawamu. Pembantu pangeran pertama. Hamba akan menjadi penasihat kekaisaran mulai sekarang. Jika hamba membelot kepadamu, hamba hanya bisa bertahan hidup. Perhitungan ini mudah. Terlebih lagi, pangeran kedua terlalu sentimental. Demi seorang Shen Shinan, kau bahkan tidak peduli dengan nyawanya. Bahkan, dia akan menyerahkan seluruh kekaisaran kepada orang lain. Ini semua salahku. Semua prajurit perhatikan perintahku. Kepung Lu Guiqin dan faksi pemberontaknya. Lu Guishu, jangan kau lupa,
Shen Xinan ada di tanganku. Jika aku membiarkan Jing Yuer memicu cacinggu itu, The film was coba kau tebak, translated apakah and aku yang mati narrated duluan by atau M. dia yang Media. mati duluan? Lu Guishu. Berhentilah mengkhawatirkanku. Aku baik-baik saja. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Sinan. Kau sama sekali tidak boleh membiarkan kekaisaran jatuh ke tangan orang seperti Lu Guichen. Sayang sekali. Apa yang kau katakan tidak ada harganya. Pria yang mencintaimu lebih dari nyawanya sendiri. Dialah yang kata-katanya menentukan. Paduka sama sekali tidak. Ada begitu banyak wanita di dunia ini. Lepaskan Shen Jainan. Begitu kita mencapai ambisi besar kita, wanita mana yang tidak akan bisa kita miliki? Paduka mohon jangan bertindak gegabah. Jangan selamatkan aku. Namun di dunia ini, hanya ada satu Shen Xinan. Aku tidak bisa melepaskannya. Bahkan jika aku harus mengorbankan segalanya, aku harus menukarnya demi nyawanya. Paduka demi satu wanita. Apakah Anda menyerahkan seluruh kekaisaran? Anda tidak masuk akal. Hamba pikir Guishu masih memiliki harapan. Tapi sekarang semuanya benar-benar berakhir. Ini benar-benar lebih mementingkan kecantikan daripada tahta. Lu Guishu. Aku tidak layak. Sinan. Kau tidak perlu merasa terbebani. Jika aku kehilanganmu, tahta ini mungkin tidak akan kuinginkan lagi. Tidak. Apakah kau akan menukarnya atau tidak? Tukar. Jangan. Kemarilah. Pergilah ke sana. Apakah kau baik-baik saja? Itu benar-benar nyata. Dua orang bodoh. Bunuh dia. Sinan. Aku tidak bermaksud agar ini terjadi. Aku tahu. Maafkan aku. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Lu Guichen, bukankah kau mengeluarkan racun Gu untuk Shen Jainan? Bajingan mengkhianati kepercayaan dan kebenaran. Siapa yang sebodoh dia? Cacinggu tadi. Tentu saja itu palsu. Bawa dekrit kekaisaran. Paduka. Sekarang kau harus memanggilku kaisar. Dekrit kekaisaran ada di sini. Tangkap mereka. The film was translated and narrated by M. Media. Ayahanda Kaisar masih hidup. Jelas sekali kaulah yang memberontak. Keras kepala. Hari ini aku akan membunuhmu keparat. Ambil darahmu untuk menyembuhkan racun Sinan. Lanjutkan. Ambil darahnya. Darah Lu Guichen ternyata tidak bisa menarik Cacinggu. Mengapa? Apakah darahnya tidak cukup? Kalau begitu ambil lagi.
Kau sudah gila. Bagaimana dengan cacinggunya? Tidak bisa dikeluarkan. Cacing Gu di dalam tubuhnya. Tidak ada reaksi sama sekali. Kalau begitu gunakan darahku. Lupakan saja. Karena kau tidak lagi memiliki kekhawatiran di masa depan. Maka aku bisa mati tanpa penyesalan. Kalau begitu bunuh dia. Kuras darahnya dan coba lagi. Jangan. Jing Yuan. Cepat keluarkan Gu dari tubuh Shen Xinan. Jika tidak, mereka akan menguras habis tenagaku. Cepat. Paduka, Lu Gue Chan sama sekali tidak memiliki tanda-tanda telah terjangkit racun Gu. Gu induk tidak ada padanya. Apa? Jadi aku menerima 2 pukulan ini dengan sia-sia. Bagus sekali. Pertunjukan yang bagus. Ayahanda Kaisar. Ayahanda Kaisar. Ananda bersalam. The film was Aku mohon, translated tolong and jangan biarkan Lu narrated Gue by Shu M membunuhku. Media. Kau sampar. Jing Yuan bertindaklah. Jing Yuan adalah bawahanmu. Kau jelas tahu pil keabadian itu bermasalah. Mengapa kau masih mengonsumsinya? Gejala kecanduan yang disebabkan oleh rumput tuitu ini mustahil untuk dipalsukan. Karena hamba menginginkan keabadian. Tapi kalian semua merusak rencana hamba. Sungguh keji. Jadi, kau mengonsumsi pil keabadian itu dengan sukarela. Kaisar. Ini adalah pil obat hari ini. Karena pil keabadian itu tidak ditawarkan oleh Kakanda pertama. Mengapa kau masih ingin membunuhnya? Karena kekaisaran ini hanya bisa menjadi milikku. Aku tidak mungkin membiarkan anggota keluarga Lu membaginya secara setara dengan... Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Bagaimana pil keabadian menghancurkan kemanusiaan. Itu mengendalikan nyonya dan Anda. Jika itu dipromosikan, dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Kau juga seorang pengkhianat. Pengawal, tangkap mereka semut. Jenderal Hu berniat membantu kita. Mungkin kita masih punya peluang untuk menang. Sekumpulan sampah tidak berguna. Jing Yuan. Sinan. Mereka telah dikendalikan. Cacing Gu induk ada di tubuh Kaisar. Aku awalnya tidak berniat terlalu dini mengungkap rencanaku. Tapi kau terlalu tidak tahu berterima kasih. Harus yang bunuh mereka. Mengapa Anda tidak pergi dulu? Aku tidak akan menjadi pembelot. Aku punya cara. Itu rumput tuitui, bakar sekarang. Kaisar baru saja meminum pil keabadian. Sekarang mengenai rumput tuitui, dia pasti sudah kecanduan. Cepat. Pil keabadianku, pil keabadianku. Paduka. Kaisar cepat bangun. Sekaranglah saatnya. Sinan, apakah kau baik-baik saja? Tangkap ayahanda Kaisar. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh Kaisar? Komandan Feng, kau tidak bisa mengalahkan kami. Melindungi Kaisar adalah misiku. Komandan Feng, dulu kau dan Kaisar yang menyelamatkanku bersama-sama. Itulah sebabnya aku selalu menganggapmu sebagai keluarga. Sekarang, Kaisar sudah gila. Tolong berhenti melindunginya. Nona Shen. Kaisar menyelamatkanku saat itu. Dia adalah penyelamat hidupku. Aku pernah bersumpah untuk mengikutinya dan melindunginya sampai mati. Aku tahu. Aku juga seperti itu dulu. Tapi kau sudah terluka sekarang. Jangan katakan lagi. Lakukan gerakanmu.
Kaisar hamba mengembalikan hidup ini kepada Anda. The film was translated and narrated by M. Komandan Feng. Media. Komandan Feng. Komandan Feng. Setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Sinan. Kita harus segera mengeluarkan cacingku itu. Bawa ayahanda Kaisar ke sini. Selesai. Bagaimana hasilnya? Itu luar biasa. Akhirnya, aku tidak perlu mati. Itu luar biasa. Tapi bagaimana dengan Kaisar? Kurung ayahanda Kaisar di istana kekaisaran, dan dia tidak boleh diberi pil keabadian lagi. Dia tidak boleh meninggalkan istana kekaisaran seumur hidup. Ya. Negara tidak bisa tanpa penguasaan sehari pun. Hamba meminta pangeran kedua diangkat putra mahkota. Salam hormat kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Salam hormat kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Salam kepada Paduka Putra Mahkota. Putri mahkota tidak perlu berlutut. Tiga hari kemudian, hati kita akan terhubung. Dan kita akan resmi menjadi suami istri. Aku bahkan tidak pernah memimpikan ini. Kita akan mendapatkan hari ini. Jika tidak, aku akan meramal nasibmu. Kesukaan Xin Xinan terhadap Lu Guizhou adalah Berapa banyak? tentu saja 100. Cinta sejati yang abadi. Benarkah? Tentu saja. Jika itu tidak benar, aku akan. Telah menekan rambutku. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Benar. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku bertransmigrasi ke sini. Aku bukan penasihat kekaisaran, dan kau langsung mempercayainya. Kau bilang penasihat kekaisaran memberitahumu. Ya, Jadi kau sudah tahu bahwa aku bertransmigrasi. Atau apakah? atau apakah kau memisahkan pasangan muda? Keluargamu menjalankan toko barang antik, memanggil semua orang sayang,